Aku udah perjalanan ke Purwodadi, paling sore kok nyampe. Naik mobil. Yaudah, assalamualaikum. What a beautiful day. Gila nih, cakep banget jalanan nih di Cipali. Cuacanya enak, seru ya. Dan nggak macet yang paling penting. Dan juga hari ini teman-teman, gua akan sharing ke kalian gimana cara gua untuk trading news. Dan kebetulan banget hari ini tuh juga ada news-news yang gede ya. Karena hari ini tuh di hari Jumat pertama di bulan Mei itu ada news NFP ya. Nah, di video ini gue akan sharing kalian gimana cara gue untuk trading pada saat news ya. Dan gue akan kasih tahu kalian nggak lama lagi tentunya. Oke, ngomongin tentang news teman-teman. Jadi ada beberapa hal sebenarnya yang kalian harus tahu dulu tentang news itu sendiri ya. Jadi news itu sebenarnya semacam fundamental analisis di forex ya. Tetapi klasifikasinya mungkin lebih ke mikro gitu ya. Apalagi kalau kita ngomongin economic calendar. Nah, biasanya news ini pertama bisa dilihat di mana sih? Kalian bisa ngelihat news ini atau ngecek news ini di beberapa website. Yang pertama kalian bisa coba di investing.com ya. Kemudian kalian juga bisa lihat di Forex Factory. Cuman kayaknya kalau yang Forex Factory itu kalian mesti download VPN ya, atau pakai VPN kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah yang kalian harus tahu tentang news itu sendiri adalah news itu kalau isinya itu adalah berita tentang monetary ya teman-teman ya, kebijakan moneter dari suatu negara ya. Jadi misalnya contoh US mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan suku bunga gitu ya. Nah, itu termasuk dari news itu tersendiri. Dan biasanya ada beberapa yang sudah terjadwal gitu untuk news itu sendiri ya. Maksudnya terjadwal apa? Misalnya kayak NFP itu akan dilakukan di setiap hari Jumat ya, di minggu pertama di setiap bulan kayak gitu. Nah, itu yang kalian harus tahu, oke? Kemudian yang berikutnya tuh masalah yang namanya impact ya. Nah, setiap news itu punya impactnya sendiri masing-masing. Nah, impactnya itu mulai dari yang kecil, yang biasa aja, sampai ke yang impactnya itu besar. Nah, kalau misalnya gue ambil contoh di sini di website investing.com, caranya gampang banget untuk melihat impactnya. Di website investing.com itu nanti biasanya ada gambar bintang ya di samping news yang keluar. Nah, itu bintangnya itu dari 1, 2, dan 3. Semakin besar bintangnya, maka impactnya itu akan semakin besar. Oke? Dan kalian juga jangan lupa untuk ngecek yang namanya pairnya gitu ya. Karena setiap berita yang muncul itu sebelahnya itu nanti dia akan tertulis buat pair apa yang akan terpengaruh terhadap news tersebut. Gak hanya itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau trading news, selain yang tadi udah gue bilang, kalian juga harus milih sisi yang mana gitu ya. Karena kalau misalnya trading news itu ada dua sisi. Yang pertama itu kalian mau jadi seorang spekulator ya, atau kalian mau trade itu yang lebih safe kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian mau jadi spekulator, caranya gampang banget. Kalian tinggal tungguin beberapa detik sebelum news itu keluar ya. Terus kalian open posisi aja. Kalian tinggal tebak aja ya. Kalian itu mau buy apa sell gitu.
Nah, kan banyak pasti argumen nih ya di sini. Banyak yang bilang, tapi kan bang itu bisa di forecast atau apa segala macam. Ya, kalau yang namanya fundamental, menurut gua pribadi ya, kalau misalnya kalian entry-nya itu sebelum news itu keluar beberapa detik ya, atau beberapa menit sebelum itu keluar, buat gua sih itu spekulasi ya, atau bisa dibilang kasarnya ya judi lah, seperti itu ya. Karena sekali lagi ya, kalau misalnya kalian mau trading itu, mau prediksi news segala macam, mau kalian forecastnya jago kayak gimana, nggak akan ada yang tahu teman-teman ya, itu news bakal keluar seperti apa gitu ya. Gua sendiri pun dulu pernah berpikiran, oh news ini bisa di forecast segala macam, kita bisa analisa dengan price actionnya segala macam ya. Ya memang sih, tapi kan tetap aja probabilitasnya itu kadang-kadang sudah kita udah di chart dan di segala macamnya udah nunjukin news ini bakal bagus gitu. Nggak taunya hasilnya jelek kan, tapi itu kita nggak ada yang tahu gitu. Cuman si yang ngeluarin news itu yang tahu, sama Tuhan aja sebenarnya gitu ya. Nah, kedua, kalau misalnya ada kalian mau di posisi yang lebih safe ya, itu bisa juga ya. Kalian tinggal gampang banget caranya. Ya kalian tinggal tungguin aja news itu keluar ya. Habis itu kalian jangan langsung trade, kalian tungguin dulu kira-kira 15 menit ya kurang lebih sampai kelihatan jalannya ya, jalan dari price seperti apa. Nah, nanti gue juga bakal tunjukin langsung ke kalian teman-teman ya, gimana cara gue buat ngeset ya. Maksudnya tadi gimana gue sendiri pribadi gue menggunakan cara yang kedua, yaitu gue lebih nungguin newsnya keluar, habis itu gue set area-area yang terbaik untuk entry seperti itu ya. Langsung aja nih teman-teman ya, kita ke chart nih. Nah, di chart ini teman-teman ya, ini gue lihat dulu, gue kasih lihat kalian dulu websitenya buat ngeliat newsnya ya. Jadi ini namanya investing.com, kalian bisa lihat sendiri. Kalian buka aja investing.com. Ini gue contohinnya pakai investing. Kalian bisa pakai Forex Factory, tapi kayaknya pakai VPN ribet, jadi gue pakai investing. Investing kayak gini ya tampilannya, terus kalian tinggal ke tools aja, terus kalian klik aja economic calendar ini, gitu ya. Nah, nanti ya tampilannya akan seperti ini ya. Di sini yang bisa kalian ubah itu adalah jamnya nih ya. Jamnya gue kasih seperti jam di Jakarta gitu. Jadi gue tinggal ngikutin aja. Dan ya udah, di sini di sebelah kiri ada jam keluar beritanya, di tengah ini ada pairnya itu apa. Kemudian yang sebelahnya itu adalah impactnya yang tadi gue bilang bintang-bintang itu ya. Contohnya ya, hari ini nanti jam 19.30 setengah 8 itu ada berita untuk pair USD dengan impact yang bintang 3. Berarti artinya nih impactnya nih kencang ya. Jadi dia bisa mempengaruhi mata uang USD ini volatile luar biasa gitu. Jadi seperti itu. Nama beritanya adalah non-farm payroll, yang mana ini adalah berita yang memang sangat-sangat terkenal ya, yang selalu muncul di awal bulan setiap hari Jumat gitu ya. Jamnya juga selalu setengah 8 kayak gitu. Oke. Nah, sekarang langsung aja gue contohin teman-teman ya. Di sini gue ambil kasus Euro USD ya. Dan kita tahu sebentar lagi setengah 8 itu kurang lebih 1 jam lagi itu ada news ya. Jadi gue setupnya gini, gue buka dulu di H4 seperti ini. Nah, habis itu gue tinggal tandain high sama low-nya ya. Jadi gue seperti ini, gue kasih tanda di sini high-nya, gue kasih di sini, dan kemudian di bawahnya gue kasih low di order block-nya teman-teman ya, seperti ini. Nah, dua area ini apa sih ya? Dua area ini adalah area yang menurut gue tuh bisa jadi area reversal terbaik gitu ya. Jadi ketika idenya gini loh, ketika dia newsnya nanti keluar terus harganya mulai volatile dan dia nyentuh ke area, masuk ke area sini, gue akan sell kalau dia nyentuh area yang atas. Sedangkan kalau dia masuk ke area yang bawah itu gue buy. Nah, tinggal gue taruh stop lossnya di mana? Stop lossnya gue tinggal taruh di bawah area yang gue buat gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya ternyata harganya itu nerobos areanya ya, itu gue langsung counter position. Jadi yang tadinya gue nge-buy di sini, dia kena stop loss, gue langsung open sell gitu ya. Sorry berisik ya. Oke. Ya, jadi intinya sih seperti itu teman-teman. Kalau misalnya mau trading news, cara gue sih seperti itu ya. Nggak perlu, kalau sekali lagi gue nggak suka trading sebelum news itu keluar karena menurut gue itu spekulatif sekali. Tapi ada beberapa orang yang memang suka dan memang terbukti dia bisa gitu ya, dan itu nggak masalah sama sekali ya. Sekali lagi di sini gue nggak membatasi. Kalau misalnya kalian mau trading spekulasi itu artinya jelek, enggak ya. Tapi kalau ini balik lagi ke gue, kalau gue cocoknya itu ke cara yang lebih safe seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian gimana nih, kalian bisa komen di bawah kalau misalnya kalian lebih cocok sebelum news keluar kalian udah open, atau kalian sama kayak gue sesudah news kalian baru open ya. Kalian tinggal komen di bawah. Itu aja sih yang mau gue sharing ya teman-teman hari ini. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat buat kalian ya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalain lonceng, kemudian kalian bisa like video ini, share ke teman-teman kalian yang lain. Dan ya, hari ini sampai sini aja cukup. Sampai ketemu di next video. Thank you teman-teman, bye-bye.